Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS kita pada bab 3 mengenai keragaman bentuk budaya di Indonesia. Waktu lalu kita sudah mempelajari bentuk-bentuk budaya seperti bahasa, tari tradisional, dan lagu daerah. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk mengenal bentuk-bentuk budaya yang lain di Indonesia. Pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat. Biasanya pakaian adat ini disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, suku yang tinggal di daerah yang dingin, pakaian adatnya cenderung tebal. Nah, pakaian adat ini terdiri dari baju dan celana untuk laki-laki, dan untuk wanita itu menggunakan rok. Kemudian ada aksesoris seperti penutup kepala, perhiasan, dan senjata tradisional. Senjata tradisional. Senjata tradisional ini umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Nah, biasanya senjata tradisional dipakai sebagai kelengkapan pakaian dalam melengkapi kelengkapan tarian dalam suatu upacara adat atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang Papua biasanya menggunakan senjata tradisionalnya yaitu busur dan panah untuk berburu hewan di hutan. Beberapa daerah memiliki senjata tradisional yang sama. Misalnya, keris. Keris ini tidak hanya terdapat di suatu daerah saja. Selain ada di Sumatera Selatan, keris ini juga terdapat di DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas suatu daerah yang biasanya dimainkan dalam kegiatan adat. Misalnya, pada saat pementasan tari daerah, biasanya alat musik yang mengiringi tarian tersebut menggunakan alat musik tradisional dari daerah tersebut. Nah, alat musik tradisional ini memiliki perbedaan dalam hal pembuatan. Nah, tidak semua alat musik tradisional terbuat dari bahan yang sama. Alat musik tradisional dapat terbuat dari kulit sapi, bambu, kayu, daun, bulu hewan, atau besi olahan. Alat musik tradisional dapat dimainkan dengan cara dipukul, digoyangkan, dipetik, atau ditiup. Rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat yang ada di situ. Contohnya, rumah adat yang ada di Kalimantan biasanya berbentuk panggung. Mengapa hal ini dimaksud? Karena untuk menghindari hewan buas atau untuk menghindari banjir. Nah, kita bisa lihat ada gambar di bawah. Ini adalah rumah adat Nias yang disebut Omo Sebua. Mari kita lanjutkan bagaimana sikap kita terhadap keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa di Indonesia. Nah, bagaimana sikap-sikap yang harusnya kita tunjukkan?
Yang pertama, kita harus bangga atas keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Kemudian, melestarikan budaya daerah. Dan menghormati keragaman budaya yang ada. Jadi kita tidak boleh menganggap budaya dari suku bangsa sendiri yang paling bagus. Jadi kita harus saling menghormati. Selain melestarikan budaya daerah, kita juga harus menghormati keragaman budaya yang ada. Tujuannya agar kebudayaan bangsa Indonesia tetap lestari. Melestarikan kebudayaan nasional harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dari diri sendiri dan tanpa paksaan. Dengan demikian, keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dapat menjadi pemersatu bangsa. Nah, berikut adalah cara menghormati keragaman budaya daerah. Yang pertama, menyukai pertunjukan budaya daerah lain. Misalnya, Doni berasal dari suku Padang, namun dia menyukai pertunjukan ondel-ondel yang berasal dari suku Betawi. Yang kedua, memuji keindahan tarian daerah lain. Misalnya, Nina berasal dari suku Sunda, namun ia memuji tarian daerah suku Jawa yang dibawakan oleh Lisa temannya dalam sebuah pentas tari yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengoleksi dan merawat kain atau pakaian tradisional daerah lain. Misalnya, Ria berasal dari suku Batak, namun Ria sangat menyukai kain Bali. Jadi, Ria mengoleksi dan berusaha merawatnya dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, mempelajari budaya daerah lain. Misalnya, Denias berasal dari suku Asmat. Namun karena ia sangat menyukai batik yang ada di Yogyakarta, oleh karena itu ia mempelajari cara membuat batik Yogyakarta. Baik, kita akan lanjutkan dengan keragaman agama yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragama dan berketuhanan. Nah, hal ini sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, tepatnya sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, agama Islam. Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Tempat ibadahnya berada di masjid, kitab suci yang digunakan adalah Al-Quran, dan hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Agama Kristen. Tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya menggunakan Alkitab, dan hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Yang ketiga, agama Katolik. Tempat ibadahnya juga sama di gereja atau katedral, kitab sucinya menggunakan Alkitab, hari rayanya Natal dan Paskah. Agama Hindu. Tempat ibadahnya di pura, kitab sucinya adalah Weda, dan hari rayanya adalah Nyepi. Agama Buddha. Tempat ibadahnya di wihara, kitab sucinya menggunakan Tripitaka, dan hari rayanya adalah Waisak. Kemudian yang terakhir,
agama Konghucu. Tempat ibadahnya adalah di kelenteng dan hari rayanya adalah Imlek dan Cap Gomeh. Nah, mari kita mempelajari pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Sumber daya alam yang berlimpah dan beragam mempengaruhi mata pencaharian yang ada di masyarakat. Nah, berikut berbagai mata pencaharian yang ada di masyarakat sesuai dengan wilayahnya. Mata pencaharian di dataran rendah biasanya petani, pedagang, dan perajin. Mata pencaharian yang di dataran tinggi adalah peternak dan petani kebun. Mata pencaharian di perkotaan biasanya pegawai pemerintah, pekerja swasta, atau wira swasta. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran IPS bab 3. Sampai bertemu.